Baik, silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 2. Ini kita sering, tapi saya mau kupas dari sisi yang lain. Silahkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Baik. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Sebenarnya Allah ngasih pesan itu tuh apa sih, Pak? Supaya kita itu yakin, jangan ragu-ragu. Berarti kalau sedikit saja ada keraguan, terjadi nggak petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran? Sedikit saja ada keraguan, Nggak terjadi. tidak akan terjadi. Ragu-ragu. Dan setan tahu nggak? Iya. 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 Saya buktikan ya. Tahu. Jadi, tahu, makanya setan pun akan menggoda kita. Ya. Prinsipnya adalah kita harus, setan itu ingin harus ragu dengan janji-janji Allah atau ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Kan begitu sebenarnya, Pak Eko. Makanya di situ kitab Al-Quran paham ya? Jadi namanya tidak ada keraguan tuh ya harusnya ketika mulai ragu, kan dibalik aja, Pak. Kan di situ kan kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Berarti kalau misalnya dibalik, berarti ketika kita ragu, ya secepatnya istighfar atau secepatnya mohon ampun gitu loh, Pak. Jadi ragu-ragu terhadap Al-Quran itu ternyata akan membuat kita bermasalah kepada Allah gitu loh, Pak. Dan setan tuh targetnya yang penting Bapak Ibu nggak usah yakin aja. Makanya pas pertama diberikan masalah kan pusing dulu kan. Atau bingung dulu kan. Karena memang dia tuh menunggu kesempatan untuk. Jadi manusia tuh kalau mau digoda dibuat ragu dulu. Dibuat khawatir dulu tentang masalahnya. Supaya mudah dipelesetkan. Paham ini, Peko? Jadi hati-hati kalau kita sedikit saja terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari atau kita pahami, lalu kita yakini, harusnya makanya kita praktekkan agar hidup kita tuh semakin lama, bukan semakin ragu, tapi semakin yakin. Karena kalau Bapak Ibu sudah meragukan ayat-ayat Allah, atau tidak yakin kepada ayat-ayat Allah, ini Allah keras, Pak, siksaannya. Coba 16 ayat 104. Silakan. Ya. Surat 16 ayat 104. Surat 16 ayat 104. 104. Ya. Surat An-Nahl 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Repot kan, Pak? Diawali dari apa, Pak Eko? Iya. Diawali dari apa? Orang yang tidak beriman terhadap ayat. Yang ragu-ragu, Pak? Ya, mereka tidak beriman ya, tetapnya. Ya, artinya tuh ragu-ragu kepada ayat-ayat Iya, Allah. jadi keraguan terhadap Al-Quran itu ya. Selain Allah tidak akan memberikan petunjuk. Karena ketidakaraguan. Selain Allah tidak akan memberikan petunjuk. Ya, mereka mendapat azab ya. Nah, ternyata kan begitu kan. Padahal sekarang simpelnya misalnya Allah menjamin rezeki. Banyak orang juga yang khawatir tentang hal itu kan. Benar nggak? Iya. Allah menjamin rezeki, tapi banyak orang yang khawatir tentang itu juga kan. Atau misalnya Allah bilang bersama kesulitan akan ada. Banyak orang yang meragukan itu juga kan, Pak. Mudah-mudahan. Berarti konsekuensi dari satu tidak mendapat petunjuk, dan dua akan mendapat azab yang pedih kan. Dasarnya dari keraguan, bayangkan. Iya. Dan ragu-ragu itu kan nggak enak, Pak. Keraguan. Limplan kan.
Tapi Iya, menurut ragu-ragu. kita itu hal Iya, yang biasa, hal maju yang enggak, menurut maju Bapak Ibu enggak. manusiawi dan lain-lain. Ternyata ketika kita ragu-ragu itu, memang Allah sudah menyiapkan satu, orang itu tidak akan mendapatkan petunjuk, yang kedua akan mendapatkan azab yang sedih. Dan padahal kenyataannya orang di dalam menjalani hidupnya atau permasalahannya banyak kan yang nggak yakin dengan hal itu kan. Jadi yang harus Bapak Ibu sadari Iya, adalah tahu. yang harus Bapak Ibu sadari adalah ternyata bukan pada letak masalahnya, tapi saat Bapak Ibu menjalani atau misalnya mulai menerima ujian dari Allah tuh, sikap kita bagaimana kepada Allah? Ada sedikit keraguan atau yakin bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu benar dan pasti akan terbukti kalau kita menjalani semua itu. Kan begitu. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya keraguan, Ya, apalagi kepada janji Allah atau ayat-ayat Allah tuh, malah itu membuat pertolongan Allah akan semakin jauh. Coba 57 ayat 14. iya, 57. Ya, Ayat 14. ayat 57, 14. ayat 14. Ya, ya, surat Al-Hadid ayat 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Terus Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. stop. Apa Dan yang mereka hanya menunggu, sebentar. Apa yang mereka meragukan lakukan? janji Allah. Sebentar, Pak Eko putus-putusnya nih. Apa yang saya? Ya, mereka, ya, tadi Coba. lancar kan? Saya Oke, ulang lagi ya, tadinya lancar ya? Lancar. coba. Ya, sebentar. Silakan Pak Eko. Oh iya ini Pak Eko atau saya nih yang putus-putus nih. Sudah sekarang? Oke, Sudah. coba. Ya, saya ulang lagi ya. Ya, surat Orang, 57 ayat ya, 14. 57 ayat 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Oke, stop ya dulu, bentar. Jadi orang mukmin bilang, orang munafik, kamu sendiri yang mencelakakan diri kamu sendiri. Kenapa mereka mencelakakan? Nah, ini poin pembelajarannya ya. Terus lanjut. Dan hanya menunggu, Uh-uh. meragukan janji Allah, Uh-uh. dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Terus? Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi setan itu menipu tentang hal apa, Pak? Kalau Pak Eko bisa melihat ayat ini. Mereka ragu terhadap janji Allah. Nah, jadi kerjaan setan itu adalah membuat Bapak Ibu ragu kepada janji-janji Allah. Dan itu kan banyak sekali kan? Iya. Orang menjalani ujian, orang menjalani suatu permasalahan. Yang disikat itu adalah agar mereka ragu kepada janji Allah. Dan terjadi. Gitu loh. Makanya kan kita harus misalnya masuk dalam golongan yang tepat, atau misalnya pertemanan silaturahmi yang pas, yang tepat itu kan biar jangan menjurus kita tuh malah semakin tidak yakin kepada janji Allah. Ketika Bapak Ibu mulai meragukan janji Allah tadi, Allah tidak memberi petunjuk dan azab yang pedih kan di surat 16:104 tadi disampaikan. Jadi sebenarnya modal hidup kita tuh berarti apa, Pak? Keyakinan pada Nah, Allah. cuman keyakinan kepada Allah aja. Bukan modal uang, bukan yang lain. Karena Iya. Bapak Ibu hidup meskipun kaya, tapi kalau nggak yakin kepada Allah, ya buat apa juga kan? Iya tuh. Iya kan? Jadi intinya setiap ujian yang Allah kasih itu kan hanya
Allah itu melihat sikap kita saat diuji kan Pak. Bukan kita bagaimana solve problem atau bagaimana mengatasi, enggak seperti itu. Karena semua itu juga tetap akan diambil oleh Allah. Makanya Allah berfirman, segala urusan akan kembali kepada Allah, kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang kita hidup masih kurang yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quran, ya rugi, apalagi semakin tua kita bukannya semakin yakin, tapi malah semakin khawatir terhadap kehidupan yang kita jalani. Kan repot Pak ini Pak. Dan kebanyakan akan ke arah sana semua soalnya gitu loh. Makanya tapi kan di awal tidak ada keraguan, tapi hati-hati kalau tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Akhirnya ternyata secara jelas disampaikan di surat 57 ayat 14 itu, ternyata salah satu target setan itu adalah biar manusia itu meragukan kepada janji Allah. Dan kalau sudah ragu, akhirnya apa yang muncul? Ya udah, akalnya nggak sehat, pikirannya nggak sehat, itu kan? Saya banyak nemuin jamaah udah nggak nyambung, ngobrol tuh nggak nyambung, orang tuh kayak linglung. Ya, biarkan saja sampai dia sadar bahwa dia tuh secepatnya hijrah dari pikiran yang tidak yakin menjadi yakin. Tat, mohon maaf Tat. Silakan. Kalau misalnya kita begitu muncul keraguan, di situ setan masuk Tat. Pasti, makanya kalau sudah muncul keraguan, ya langsung diskusi, curhat nggak apa-apa. Misalnya dengan saya, misalnya diskusi ya nggak apa-apa. Maksudnya tuh karena harus meluruskan. Kan banyak saya tuh melihat jamaah yang akhirnya ketika ragu-ragu habis, dan seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan akhirnya kena gitu loh Pak. Karena ketidakpahaman kan. Kan diserang terus. Semakin kita ragu, semakin kita bingung terhadap apa yang kita lakukan, ya sudah, akhirnya semakin belok. Dan ketika sudah dikuasai setan kan kita nggak sadar masalahnya Pak. Iya. Benar nggak? Ketika orang itu sudah dikuasai setan, sebenarnya dia tuh nggak sadar, bahkan mungkin dia pikir dia dapat petunjuk gitu Pak, kan kurang. Iya. Nah ini yang sebenarnya yang kita harus perbaiki itu, makanya kita perlu diskusi, perlu orang memahami orang lain itu kan gitu kan. Coba surat 7 ayat 30 Pak. Iya. Surat 7 ayat 30. Ya, surat Al-A'raf ayat 30. Sebagian diberinya petunjuk. Dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Kan akhirnya begitu kan Pak, merasa benar, saya dapat petunjuk kok gini-gini, tapi kenyataannya malah semakin khawatir kan. Kan orang mendapatkan petunjuk itu harusnya semakin yakin, semakin tenang kan Pak. Ya. Benar nggak? Ya. Tat, bedanya mendapat petunjuk sama ini bisikan setan gimana Tat? Kan sangat tipis sekali itu Tat. Loh kalau Pak Eko mendapatkan petunjuk, cirinya tuh tenang saja. Pas menjalani masalah tuh tenang. Tapi ketika Pak Eko memang itu bisikan setan, Pak Eko tuh jadi khawatir, jadi bingung terhadap hidupnya sendiri. Pokoknya kalau udah ke arah sana, secepatnya lah menyadarilah. Kasian gitu loh. Ya kalau misalnya dia bisa secepatnya menyadari. Tapi kan orang jarang juga yang menyadari Pak ketika dikuasai setan itu Pak. Iya. Perasaan saya benar, saya nggak Iya salah. memang harus begitu bersikapnya. Dan itu terjadi. Makanya ya secepatnya kan berlindung gitu loh. Kalau misalnya masih tetap khawatir, bingung, ya udah diskusi gitu loh. Apa yang dilakukan ini ternyata memang salah, dan kita juga ternyata juga tidak menyadari. Dan biasanya memang tidak akan menyadari Pak. Iya, betul. Sebelum kita misalnya secepatnya. Tapi kalau khawatir, kerasa nggak Pak sebenarnya Pak? Terasa khawatir. Terasa. Nah itu tuh sinyal kebaikan Allah
Agar manusia itu secepatnya, oh iya ya, kayaknya saya salah nih. Kalau saya benar tuh nggak mungkin saya khawatir kan. Nggak mungkin saya sumpah atau bingung dengan hidup saya. Kan begitu harusnya. Iya. Jadi sebenarnya maha baiknya Allah tuh Allah selalu memberikan sinyal ketika memang kita tuh salah di dalam melangkah atau salah ketika kita dalam berpikir kan begitu. Nah, karena kalau kita sampai ya, sebentar saya kupas ayatnya ya. Coba buka surat 7 ayat 182 Pak. Kalau Bapak Ibu nggak yakin kepada Allah, nanti tuh sedih soalnya. Coba. Surat Al-A'raf 182. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Yang nggak yakin, yang mengikuti hawa nafsunya, terus akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Berarti kan ujung-ujungnya apa Pak? Ya mereka akan sengsara ya Ted ya. Ya, iya, di dalam menjalani kehidupan di dunia. Makanya itu sinyal gitu loh. Jadi silahkan merasa benar itu silahkan saja. Tapi Allah tetap akan memberikan rasa di hati kita lapang atau sempit gitu. Jadi nggak bisa dibohongi Pak. Sebenarnya ketika kita tersesat itu tidak bisa dibohongi. Cuman egonya mau mengakui itu atau enggak gitu loh. Semakin egonya tidak mau mengakui, semakin binasa dia. Allah buat hidupnya semakin menderita, semakin bingung. Nah itulah siksaan dari Allah. Meskipun tidak lewat suatu kejadian ya, tapi Allah bisa lewat rasa gitu kan. Karena Allah gampang aja kan kasih orang galau, kasih orang tenang kan gampang aja kan Pak. Iya. Nah harusnya kita yang belajar apalagi dari awal 7 ilmu penjernih hati itu sensitif hatinya. Kok saya makin kesini kok begini ya. Udah diskusilah yang benar gitu kan. Pahamilah itu gitu. Iya. Jelasin kok? Iya Ted. Oke, udah. Jadi prinsipnya hati-hati sedikit saja ada keraguan ya. Maka kita akan menjadi bingung. Ted, untuk berarti untuk kembali ke Ted. Kenapa? Berarti kalau misalnya sedikit keraguan langsung kita ingat istighfar gitu ya Ted ya. Yang pertama itu terus ya sudah diskusilah dengan orang yang tepat lah. Cara mengingatkan orang yang merasa benar karena digoda. Kita nggak bisa mengingatkan, paling menyampaikan. Setelah menyampaikan ya kembali ke orang itu kalau masih ngeyel ya biarin aja. Nanti juga dia setelah mentok baru sadar. Kan orang tuh harus dipentokin Pak biasanya harus karena sadar. Paling kita menyampaikan tapi kalau sudah memang kita udah merasa orang itu udah nggak connect ya biarin aja. Sampai nanti dipentokin baru mungkin dia sadar gitu. Ya kalau nggak sadar ya biarkan juga. Mungkin kita juga nggak bisa mengingatkan kan. Makanya seperti di surat 1693 coba Pak. Iya. Surat 16 ayat 93. Surat An-Nahl 93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke, jadi kan tetap itu urusan Allah kan Pak. Cuman sekarang tinggal bagaimana ketika diri kita sedang tersesat dan tidak sadar supaya Allah meluruskan kembali kan begitu aja kan Pak. Iya. Yang ngakui salah dulu. Ya Allah, saya khawatir bingung berarti pasti saya salah. Ampuni saya kan gitu dulu harusnya. Jadi membuka diri kita untuk siap dikoreksi gitu. Jangan sampai hal-hal begini itu kan berulang-ulang ya Pak ya. Sebenarnya kita tuh sudah dijelaskan, sudah ditegur berulang-ulang, tapi kita nggak sadar-sadar itu kan sedih gitu. Iya. Ya. Jadi awalnya kita gelisah disesatkan setan itu karena satu keraguan kepada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran.
Lalu yang kedua, setelah ragu, setan akan membuat Bapak Ibu kurang yakin kepada janji Allah, kan begitu kan? Iya. Akhirnya yang ketiga, terakhir, kita akan merasa hidup kita semakin sempit. Padahal masalahnya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi jadi ribet, jadi rumit. Itu kan ciri-ciri orang yang sudah dikuasai setan tuh begitu sebenarnya. Padahal Iya. masanya simpel gitu, tapi akhirnya jadi rumit gitu loh. Iya. Nah, udah indikasi dan siap-siap saja Bapak Ibu akan terus merasa bermasalah terus akhirnya. Jadi ketika Iya. masalah baru datang tuh masalah lagi, masalah baru datang, masalah lagi, terus saja begitu. Akhirnya seakan-akan Bapak Ibu berat, padahal kalau diurai sebenarnya nggak ada masalahnya gitu. Ternyata cuma dari kesalahan kita saja. Gitu. Ya. Baik, Eko. Ya, terima kasih, Tat. Alhamdulillah. Mari kita tutup bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.